Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Manajemen Resiko pada Perusahaan Manufaktur. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Saya sendiri Audrey Octavia Pramudya. Dan saya sendiri Titi Safita Prabawati. Selanjutnya akan disampaikan oleh Titis Alvita. Pengertian resiko. Resiko adalah suatu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana sepatah mengatakan bahwa tidak ada hidup tanpa resiko. Dengan demikian, resiko dapat diartikan sebagai sebuah ketidakpastian akan suatu keadaan yang terjadi di masa yang akan datang. Dengan sebuah keputusan yang diambil pada saat ini dengan berdasarkan pada berbagai pertimbangan. Pengertian manufaktur. Manufaktur adalah suatu cabang industri yang mengaplikasikan mesin, peralatan, dan tenaga kerja dan suatu medium proses untuk mengubah bahan mentah menjadi barang jadi untuk dijual. Istilah ini bisa digunakan untuk aktivitas manusia. Lalu di sini ada resiko perusahaan manufaktur. Setiap industri pasti memiliki peluang menghadapi resiko. Begitu juga dengan industri manufaktur. Resiko yang melekat pada perusahaan dalam kelompok industri manufaktur tidak terlepas dari kreativitas utama kegiatan perusahaan, yaitu kegiatan memperoleh sumber daya, mengelola sumber daya menjadi barang jadi, serta menyimpan dan mendistribusikan barang jadi. Oleh karena itu, resiko-resiko yang melekat pada industri manufaktur adalah yang ke satu, resiko sulitnya memperoleh bahan baku, yang kedua adalah resiko berfluktuasinya nilai tukar rupiah, yang ketiga adalah resiko kapasitas produksi tidak terpakai, yang keempat resiko terjadinya pemogokan atau perusahaan. Lalu tujuan manajemen resiko pada perusahaan. Manajemen resiko adalah kegiatan manajemen yang dilakukan pada tingkat pimpinan pelaksanaan. Dan dalam manajemen risiko ini terdapat kegiatan penemuan dan analisis sistematis atas kegiatan yang dihadapi oleh suatu perusahaan. Dengan demikian, manajemen risiko mempunyai beberapa tujuan, diantaranya yang pertama adalah tujuan sebelumnya terjadinya kerugian meliputi efisiensi, meningkatkan kepercayaan, menanggulangi tanggung jawab pihak luar. Yang kedua adalah tujuan setelah terjadinya kerugian meliputi kontinuitas operasi, tetap survei, stabilitas pendapatan, dan pertumbuhan. Ada juga tujuan dari manajemen risiko secara umum, diantaranya yang ke satu, melindungi perusahaan, memberikan perlindungan organisasi dari tingkat resiko signifikasi yang bisa menghambat proses pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Yang kedua adalah mendorong manajemen agar bertindak proaktif dalam mengurangi potensi resiko dan menjadikan manajemen resiko sebagai sumber keunggulan bersaing dan kinerja perusahaan. Lalu materi selanjutnya disampaikan kepada Audrey. Fungsi manajemen risiko. Fungsi manajemen risiko, manajemen risiko sebagaimana ilmu manajemen adalah merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan tidak bisa dicatat apabila fasilitas-fasilitas yang dimiliki tidak bisa dimanfaatkan karena terjadinya peristiwa kerusakan atau kerugian sebagai akibat. Misalnya kebanjiran, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan lain-lain. Next. Ada hubungan manajemen risiko dan fungsi perusahaan manufaktur. Manajemen risiko berkaitan erat dengan fungsi perusahaan seperti fungsi akunting, fungsi keuangan, fungsi marketing, fungsi produksi, fungsi personalia, fungsi engineering, fungsi maintenance, karena pada bagian tersebut ada yang menciptakan risiko dan ada yang menjalankan sebagai fungsi risiko. Selanjutnya, pemindahan risiko pada perusahaan manufaktur.
Pemindahan resiko atau risk transfer adalah perusahaan memindahkan atau mentransfer resiko ke pihak lain yang biasanya mempunyai kemampuan lebih baik dalam hal mengendalikan resiko, baik karena skala ekonomi yang lebih bagus atau karena mempunyai keahlian untuk melakukan manajemen risiko yang lebih baik. Alat atau cara yang dapat digunakan untuk pendekatan ini yaitu berupa asuransi. Asuransi dapat didefinisikan dari dua sudut pandang. Pertama, asuransi sebagai pelindung terhadap risiko keuangan yang disediakan pihak insurer atau pinjaman asuransi. Yang kedua, asuransi sebagai alat penggabungan risiko dari dua atau lebih orang maupun perusahaan melalui sumbangan aktual yang dijanjikan untuk membentuk dana guna membayar klaim. Dari sudut pandang orang yang mengasuransikan, asuransi merupakan peralatan retensi risiko dan kombinasi risiko. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.